Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan belajar behavioristik. Yang dimana sebelum kami memulai pemateri ini atau paparan ini, akan lebih baik kalau misalnya saya perkenalkan rekan-rekan saya dan juga saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Almani Muiz, dan ada rekan saya bernama Reza Arul Febrian, dan juga ada Rika Mayriska dan juga Syifa Siti Fauzia. Tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita mulai saja. Untuk pemapar saya persilakan. Bismillah teman-teman, di sini saya Rika Mayriska akan mempresentasikan tentang penyelenggaraan teori belajar behavioristik. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan tentang apa aja sih komponen yang ada di dalam belajar behavioristik itu gitu ya. Nah, sebelum itu yuk kita flashback lagi ke belakang tentang materi apa sih pengertian dari belajar behavioristik itu sendiri gitu ya. Jadi, behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku sebagai akibat dari stimulus dan respon. Nah, menurut teori belajar behavioristik, apa yang dipahami oleh guru harus juga dapat dipahami oleh murid gitu. Contohnya nih, seorang guru menjelaskan tentang apa sih itu perkalian gitu. Nah, otomatis kan guru tersebut memberikan suatu stimulus gitu kepada murid. Nah, ketika guru tersebut menjelaskan, menerangkan, murid yang melihatnya gitu otomatis kan akan berpikir gitu. Nah, itu yang namanya respon dari murid gitu. Nah, tapi menurut teori belajar behavioristik, seorang itu tidak dapat dikatakan berhasil dia belajar tanpa adanya perubahan tingkah laku gitu. Artinya di sini kalau misalnya kita ambil contoh tadi, seorang guru menjelaskan tentang perkalian. Jadi muridnya tersebut harus juga dapat mengimplementasikan tentang apa sih perkalian itu, harus dapat mempraktekkan tentang apa sih perkalian itu. Nah, itu kan artinya pemberian stimulus dan respon yang akhirnya dapat merubah tingkah laku seorang murid tadi gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak paham jadi paham. Jadi menurut teori belajar behavioristik ini intinya apa yang dipahami oleh guru harus juga dapat dipahami oleh murid gitu sebagai perubahan tingkah laku dari murid itu gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, pastinya yang namanya teori gitu ya akan selalu ada yang namanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi gitu. Nah, pada saat itu teori belajar berlomba-lomba nih gitu untuk membuat strategi gitu, membuat perubahan untuk berlomba-lomba untuk paling cocok diimplementasikan kepada dunia pendidikan gitu. Nah, itu juga yang terjadi kepada teori belajar behavioristik. Nah, sehingga muncullah behaviorisme. Nah, sebenarnya behavioristik dan behaviorisme itu teman-teman sama-sama aja gitu. Maksudnya kedua ini menitik beratkan pada stimulus dan respon serta perubahan tingkah laku gitu. Dan menurut aku gitu ya, behavioristik ini juga bisa dikatakan dengan behaviorisme gitu. Karena apa ya, pengertiannya sama, tujuannya sama gitu. Nah, karena waktu itu behavioristik cuma menitik beratkan pada stimulus dan respon serta perubahan tingkah laku. Nah, yang dapat diamati di sini maksudnya itu kayak artinya perubahan tingkah laku tadi gitu ya teman-teman, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, itu salah satu perubahan tingkah laku yang harus diamati oleh guru gitu. Nah, diukur di sini artinya perubahan tingkah laku yang harus dapat diukur juga gitu. Bisa juga guru memberikan misalnya latihan-latihan kepada muridnya untuk mengukur seberapa jauh sih murid tersebut memahami pembelajaran yang disampaikan gitu. Nah, teman-teman, ada juga dua hal yang menitik beratkan pada komponen belajar behavioristik gitu ya. Yang pertama ada positive reinforcement, yang kedua ada negative reinforcement. Jadi positive reinforcement ini artinya penguatan stimulus gitu berupa guru menjelaskan secara berulang-ulang kepada murid agar agar terjadi penguatan gitu di ingatannya. Nah, sedangkan negative reinforcement tadi artinya pengurangan stimulus gitu. Artinya guru menjelaskan cuma satu kali, nggak berulang kali, sehingga materi yang dapat disampaikan oleh guru dapat mudah terlupakan gitu. Nah, artinya behavioristik ini gitu ya, perubahan tingkah laku siswa
yang diakibatkan oleh proses belajar gitu. Sedangkan perubahan tingkah laku siswa ada karena reaksi terhadap lingkungan mereka gitu. Nah, salah satu ilmuwan bernama Pavlov yang kita tahu juga ya bereksperimen kepada seorang anjing yang dimana pada sebuah ruangan gitu ya ada seorang anjing. Nah, ada suatu lonceng juga di atasnya yang dibunyikan. Nah, Pavlov ini memberikan makanan gitu kepada anjing tersebut secara terus-menerus gitu. Artinya reinforcement tadi gitu ya, mengimplementasikan tentang reinforcement tadi kepada seekor anjing dengan memberinya makanan gitu secara terus-menerus. Nah, pada suatu hari Pavlov ini nggak memberikan makanan kepada seorang anjing tersebut gitu, tapi dengan tetap loncengnya tuh berbunyi gitu. Nah, pada saat itu seekor anjing tersebut tetap menghampirinya gitu. Nah, bisa dibuktikan kalau misalnya Pavlov bisa merubah perilaku seorang anjing tersebut dengan menggunakan teori belajar behavioristik itu gitu. Selanjutnya ada konsep belajar behavioristik. Jadi apa aja sih konsepnya gitu kan ya? Yuk kita bahas. Nah, di poin ke-1 ada behavioristik berfokus pada peristiwa pembelajaran yang dapat diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Nah, ini mah udah enggak dipungkiri lagi gitu ya kalau misalnya kan behavioristik ini menitik beratkan pada perubahan tingkah laku melalui stimulus dan respon tadi gitu ya. Nah, kita artikan aja deh gitu ya, stimulus ini sebagai seorang guru, sedangkan respon ini adalah seorang siswa gitu. Nah, seorang guru harus memberikan stimulus kepada seorang murid sehingga murid tersebut dapat merespon pembelajaran gitu, yang akhirnya pembelajaran tersebut dapat dimengerti, ya akhirnya dapat merubah tingkah laku murid itu gitu. Nah, di poin kedua ada belajar selalu melibatkan perubahan tingkah laku. Ya, ini mah seperti yang aku jelasin tadi gitu ya teman-teman. Nah, di poin ketiga ada proses mental harus melibatkan dari studi ilmiah tentang belajar. Waduh, sebenarnya ini tuh bahasanya benar-benar berat gitu ya. Oke, aku spesifikkan lagi gitu ya. Jadi behavioristik ini kan menitik beratkan pada perubahan tingkah laku gitu ya. Perubahan tingkah laku ini pasti ada yang namanya pembentukan antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak gitu, yang artinya stimulus dan respon tadi gitu ya. Nah, artinya di poin kedua ini bisa disimpulkan kalau misalnya proses belajar adalah kegiatan mental yang enggak tampak gitu, tapi perubahan yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat disaksikan dengan jelas, tetapi dapat dilihat dengan perubahan tingkah laku tadi gitu, sesuai dengan tujuan behavioristik itu. Nah, behavioristik ini juga gitu ya memandang manusia itu sebagai seorang yang pasif. Artinya segala sesuatu yang tergantung pada stimulus dan respon yang diberikan tadi gitu. Nah, poin keempat ada hukum yang mengatur perubahan perilaku untuk semua makhluk hidup. Nah, artinya di poin keempat ini kita artikan dengan hukum lingkungan gitu ya teman-teman. Kita tarik lagi gitu ya maksudnya penjelasan tadi aku jelasin kalau misalnya perubahan tingkah laku adalah akibat dari reaksi dari belajar gitu, sedangkan tingkah laku siswa ada karena reaksi terhadap lingkungan tadi gitu teman-teman. Nah, di poin kelima ada makhluk hidup memulai hidup sebagai papan tulis yang kosong. Nah, di poin kelima kita kembali ke fitrahnya manusia gitu ya, yang dilahirkan tidak dengan pembawaan perilaku gitu. Jadi tidak dengan pembawaan perilaku yang sudah terbentuk. Saat tumbuh perkembangannya terjadi yang namanya perilaku tersebut dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan tadi gitu teman-teman. Nah, di poin keenam ada hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Nah, ini mah artinya sebuah rangsangan gitu ya, sebuah rangsangan dari luar lingkungan sekolah, terutama kayak masyarakat gitu ya, keluarga dan lain sebagainya, yang hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar gitu. Selanjutnya ada strategi metode belajar. Jadi strategi metode belajar ini kita ibaratkan adalah sebuah strategi guru gitu ya, untuk terciptanya pembelajaran yang efektif gitu. Nah, terutama untuk guru yang mengajarkan menggunakan penyelenggaraan belajar behavioristik itu. Di poin ke-1 ada menganalisis kemampuan awal dan
dan karakteristik siswa. Di poin ke-1 ini kita ibaratkan seorang siswa itu udah mempunyai pengalaman sebelum-sebelumnya, entah itu di luar lingkungan sekolah gitu ya, terutama kayak lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, kita ibaratkan siswa-siswa itu, nah jadi perlu kiranya dianalisis terlebih dahulu pengalaman-pengalaman yang udah dipunyai siswa tersebut gitu. Untuk apa? Nah, ini juga salah satu strategi gitu ya untuk seorang guru dapat mengakses atau merespon pembelajaran dengan efektif tadi gitu. Nah, sebenarnya dengan kita menganalisis karakteristik tadi bisa dengan berbagai cara gitu ya. Bisa salah satunya bisa dengan asesmen atau pemanfaatan data. Nah, kalau misalnya kita menganalisis menggunakan asesmen, artinya kan kita menganalisis gitu, apa sih kekurangan dari peserta didik, apa sih kelebihan dari peserta didik, sehingga kita tahu nih apa yang harus dilakukan ketika mengajar gitu. Nah, sedangkan untuk pemanfaatan data, kita memanfaatkan data yang ada gitu, terutama data individual siswa gitu, yang dimana ya tetap aja gitu kedua hal tersebut kalau misalnya kita analisis karakteristiknya pasti akan menemukan tujuan-tujuan gitu. Nah, beberapa manfaat yang akan kita peroleh bila mana kita menganalisis terlebih dahulu gitu karakteristik siswa. Nah, di poin pertama itu kan akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal siswa, akan memperoleh gambaran yang luas, akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural siswa kayak latar belakang keluarga, latar belakang sosial dan lain sebagainya. Nah, akan juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan siswa, akan juga dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Poin kedua, ada merencanakan materi pembelajaran yang diajarkan. Setelah kita menganalisis karakteristik siswa kayak gimana, otomatis kita akan tahu nih teman-teman, gimana sih, apa sih yang akan kita lakukan gitu ya, terutama dalam mengajar. Bila mana misalnya ada seorang siswa yang sama gitu dalam metode pembelajarannya, nah kita dapat mengimplementasikan, kita dapat mengoptimalkan gitu sesuai dengan karakteristik siswa tadi gitu. Beberapa pendekatan yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Nah, di poin pertama ada menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan gitu. Nah, artinya kan tadi gitu ya, seperti yang aku katakan tadi, kita mengajar sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, di poin B ada materi pelajaran sesuai dengan keadaan siswa tadi. Nah, sebenarnya itu poin A sama B sebenarnya sama-sama gitu ya artinya gitu. Jadi ya tujuannya untuk mengoptimalkan lagi pembelajaran tadinya, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai materi yang dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan belajar behavioristik. Yang pertama, dari semua hal ada 8 poin. Dari faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 8 poin. Yaitu, yang pertama adalah dari stimulus itu sendiri. Stimulus harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat merangsang respon yang diinginkan. Jadi di sini guru tidak hanya mendidik, tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi juga mendidik siswa dan juga siswi atau peserta didiknya untuk menjadi orang atau menjadi siswa dan juga siswi yang baik. Reinforcement itu merupakan salah satu konsep kunci dalam teori behavioristik. Penguatan positif maupun negatif dapat mempengaruhi frekuensi perilaku yang diinginkan. Penyelenggaraan pembelajaran behavioristik perlu memperhatikan jenis penguatan yang diberikan agar meningkatkan respon yang diinginkan. Response. Respon yang diharapkan dari siswa merupakan fokus utama dalam pembelajaran behavioristik. Penyelenggaraan pembelajaran perlu memastikan bahwa lingkungan pembelajaran memberikan kesempatan yang cukup baik bagi siswa untuk memberikan respon yang sesuai. Jadi, tergantung apa respon yang kita berikan, itu bakal mempengaruhi peserta didik itu sendiri. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita memberikan respon yang secara positif, terus memberikan secara respon yang positif kepada hal yang positif, maka murid akan berpikir bahwasanya, hal yang positif harus dibalas dengan yang positif juga. Tapi kalau misalnya hal sesuatu yang negatif, berarti dalam kata lain sang guru akan merasa kesal terhadap itu sendiri. Itu dia. Terus yang keempat adalah modeling. Nah, ini juga dalam hal perilaku juga. Perilaku dalam segi berpakaian kita sebagai guru itu akan dicontoh oleh murid juga. Kenapa demikian? Karena anak atau peserta didik ini tuh, guru ditempatkan menjadi nomor 2, jadi role model mereka. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah orang tua mereka itu sendiri. Jadi
bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bersosialisasi, dan hal sebagainya, itu bakal dicontoh oleh guru itu sendiri. Itu yang ke poin keempat. Yang kelima adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran itu sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan belajar behavioristik. Yang dimana kalau misalnya kondisi sekolah dalam keadaan reparasi atau konstruksi ulang, maka itu akan mempengaruhi amat sangat besar karena dapat mengganggu konsentrasi baik dari segi suara ataupun dari segi udara, gitu ya. Karena banyak debu yang bertebaran, gitu ya. Motivasi, motivasi ini bisa dibilang apa yang ngebikin murid itu tuh ingin belajar. Apakah achievement, apakah kejuaraan, atau dapat apresiasi dari guru itu tuh sendiri. Itu adalah contoh-contoh motivasi yang bikin peserta didik ataupun siswa itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi atau belajar yang lebih giat lagi. Feedback, penyediaan umpan balik, itu dia. Contoh feedback yang cukup simpel, tapi di mata murid atau di mata siswa atau di pandangan peserta didik itu benar-benar diapresiasi, benar-benar diinginkan sama peserta didik itu sendiri. Contoh seperti halnya seorang siswa atau seorang siswi atau seorang peserta didik itu datang tepat waktu dan sang guru pun mengapresiasinya atau melakukan feedbacknya dengan cara kamu datang dengan baik, kamu datang dengan tepat waktu, kamu adalah anak yang baik dan juga anak yang disiplin. Dengan berbicara seperti itu, siswa atau peserta didik ini tuh merasa dihargai, bahwasannya saya datang tepat waktu, saya diberikan respon seperti itu dengan guru saya sendiri. Dan dari situ, sang murid atau peserta didik merasa jauh lebih termotivasi untuk datang tepat waktu. Itu dia. Peran guru itu juga berpengaruh juga. Guru di sini tuh sebagai fasilitator penyelenggaraan pembelajaran behavioristik itu sangat penting. Kenapa? Karena guru ini tuh bukan hanya sebagai sumber ilmu saja, tapi juga patokan, dan juga inspirator kepada peserta didik. Karena mereka melihat itu tuh tidak hanya dari kedua orang tua mereka saja, tapi juga dari guru mereka. Bagaimana guru mereka bersikap, bagaimana guru mereka berpakaian, bagaimana guru mereka mengontrol emosi, bagaimana cara guru mereka itu tuh menjadi guru yang disegani oleh mereka sendiri. Jadi seperti itu. Poin selanjutnya adalah penugasan dan latihan dalam penyelesaian dan pembelajaran behavior dan penyelenggaraan belajar behavioristik. Latihan dan penugasan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Ada beberapa contohnya, yaitu penugasan tulis. Meminta siswa untuk menulis jurnal refleksi tentang pengalaman mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip behavioristik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua adalah pemberian tugas perilaku. Memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi perilaku tertentu dalam lingkungan mereka dan merencanakan intervensi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip behavioristik. Jadi di sini tuh seorang guru memberikan tugas kepada siswanya dengan cara dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk Google Form, yang dimana tugas itu tuh berisikan mengenai apa saja perilaku mereka pada saat mereka di rumah, pada saat mereka di luar rumah, pada saat mereka di minimarket, pada saat mereka di toko swalayan, pada saat mereka di sekolah, pada saat mereka di dan hal sebagainya di kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka itu menjadi alat untuk mereka sendiri. Kenapa? Karena itu menjadi bahan introspeksi mereka sendiri. Kalau misalnya mereka melakukan tindakan yang jelek di suatu tempat umum atau tempat tertentu, atau bahkan di rumah mereka sendiri, itu sudah menjadi introspeksi bukan hanya untuk mereka sendiri saja, tapi juga untuk guru mereka. Itu sebagai guru juga. Latihan conditioning klasik. Melakukan latihan conditioning klasik dengan menggunakan rangsangan tertentu yang dipasangkan dengan rangsangan yang lain untuk mengalihkan respon yang diinginkan. Contohnya adalah latihan dengan menggunakan suara lonceng dan makanan pada hewan peliharaan. Mungkin ini kesannya seperti yang kesannya itu tuh tidak manusiawi dan hal sebagainya. Tapi ini emang berpengaruh dan juga signifikan. Dan memang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelum-sebelumnya. Yang dimana
Tidak hanya kepada anjing ataupun hewan sekalipun juga, tapi juga kepada manusia, kepada anak kecil pada saat waktu itu yang dimana berbunyikan cek lagi lonceng bel itu menunjukkan bahwasannya oke, ini sudah waktunya kita masuk, istirahat sudah selesai, semua itu sudah dimasuk, semua itu masuk. Kalau misalnya saya masuk dengan keadaan terlambat, maka saya akan kena tegur. Itu dia. Dan yang terakhir adalah ada simulasi perilaku. Membuat situasi simulasi di mana siswa harus menerapkan prinsip-prinsip behavioristik untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah bermain peran di mana siswa harus menggunakan reinforcement untuk mengubah perilaku karakter mereka. Yang keenam ada penugasan proyek. Memberikan penugasan proyek yang melibatkan penggunaan prinsip-prinsip behavioristik dalam merancang program pembelajaran atau intervensi untuk mengubah perilaku tertentu dalam suatu kelompok atau komunitas. Dan yang terakhir adalah latihan perilaku observasional, mengamati dan menganalisis perilaku orang lain di dalam video atau situasi nyata, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip behavioristik yang terlihat dan memberikan rekomendasi untuk memodifikasi perilaku. Oke, sekian dari saya. Jika seandainya saya memiliki kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada pemapar yang sebelumnya. Saya Raja Alba Febrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil belajar dan tutorial. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan berdasarkan pada perilaku peserta didik yang terdampak. Jadi harus diingat oleh guru bahwa keberhasilan dari suatu pembelajaran adalah perubahan perilaku yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Maka guru perlu melakukan penilaian terhadap perilaku peserta didik yang didasarkan pada mekanisme pemberian stimulus, respon peserta didik yang telah dilakukan saat pemberian atau proses pembelajaran tadi. Proses evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil evaluasi belajar ini dapat ditemukan mana saja peserta didik yang harus diberikan latihan ulang atau harus dilatih kembali. Hal ini dimaksud agar peserta didik atau seluruh peserta didik mengerti atas materi yang telah disampaikan oleh guru tadi. Dan dalam hal ini adalah suatu pembelajaran akan lebih mudah ditangkap oleh siswa atau akan lebih mudah diingat oleh siswa ketika pembelajaran tersebut bermakna. Dalam hal ini bermakna itu adalah proses pembelajaran menurut atau yang dicetus oleh David Ausubel, yang berarti suatu proses pembelajaran hendaknya mengaitkan antara informasi-informasi yang baru terhadap konsep-konsep atau yang memiliki relevansi dengan struktur kognitif peserta didik. Dalam hal ini berarti proses pembelajaran yang akan mudah diingat oleh siswa adalah ketika proses pembelajaran itu memiliki relevansi tinggi sehingga siswa dapat mengerti lebih mudah karena mereka mengalami dalam kejadian di dunia nyata pun maupun mereka mengetahui bahwa proses tersebut memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial. Tutorial dalam pembelajaran behavioristik berkaitan dengan tingkah laku apa yang ditunjukkan oleh siswa sebagai respon. Maka penting kiranya untuk memperhatikan beberapa hal yang menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu berhasil atau tidak pada peserta didik. Yang pertama, kita dapat melihat guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang diberikan pada peserta didik itu cocok atau tidak. Di sini kita dapat melihat apakah stimulus yang kita berikan itu sesuai dengan peserta didik atau tidak adalah ketika peserta didik tersebut mengerti terhadap hal apa yang kita sampaikan. Peserta didik lebih cekatan, lebih kritis terhadap respon-respon yang kita berikan. Yang kedua adalah guru juga mengerti dengan jenis-jenis respon yang muncul pada peserta didik. Dalam hal ini adalah kita pun dapat melihat indikasi-indikasi bahwa murid mengerti nih dengan apa yang kita sampaikan. Ketika di dalam kelas responnya bagaimana, positif atau negatif. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah
untuk mengetahui apakah respon yang ditunjukkan siswa itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Yang pertama adalah menerapkan bahwa respon itu dapat diamati atau dapat diobservasi. Yang selanjutnya adalah respon yang ditunjukkan oleh siswa itu dapat pula diukur atau dapat kita ukur bagaimana respon ini masuk atau tidak. Kita dapat mengukur penyerapan siswa terhadap informasi dari respon yang mereka tunjukkan. Yang selanjutnya adalah respon yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jenis kebermaknaannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kita dapat melihat bagaimana respon siswa tersebut ketika kita berikan tugas atau memberikan tes untuk menjelaskan kembali apakah dia mengerti atau tidak. Dia mungkin akan menyampaikannya sesuai dengan kemaknaannya sendiri. Di situ kita dapat melihat apakah relevansi terhadap materi yang kita sampaikan tadi sesuai atau tidak. Yang terakhir adalah respon itu dapat senantiasa dijaga dalam ingatan dan tingkah laku siswa. Kita dapat memberikan reward. Dalam hal reward tersebut, entahnya kita bisa memberikan seperti nilai, bintang, nilai lebih, dan seterusnya, sehingga menstimulus siswa agar lebih semangat dalam melakukan pembelajaran dan semangat terhadap proses pembelajaran. Sedangkan langkah-langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behavioristik. Dalam proses pembelajaran, kita dapat mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis dalam pembelajaran. Kita harus menganalisis tersebut terlebih dahulu apakah pembelajaran ini sesuai dengan keilmuan siswa atau tidak, dan apakah sesuai dengan yang kita harapkan untuk siswa. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pada pembelajaran. Kita pun harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah karakteristik dan kemampuan pada siswa itu sesuai dengan materi yang kita bahas atau tidak. Yang selanjutnya adalah menentukan indikator-indikator keberhasilan. Setelah kita menyampaikan, apakah kita dapat melihat hasil dari melalui indikator-indikator apakah siswa itu mengerti atau tidak. Kita dapat melihat dari respon-respon ketika mereka menjawab, ketika mereka lebih kritis terhadap pertanyaan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan bahan ajaran. Kita dapat mengembangkan bahan ajaran kita seperti pokok pembahasan, topik, materi yang akan dibahas, sehingga lebih inovatif dan lebih beragam. Yang selanjutnya adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Di sini kita harus mengembangkan strategi pembelajaran agar tidak monoton, agar siswa lebih mudah untuk menyerap informasi yang kita sampaikan, seperti dalam halnya kegiatan yang lebih atraktif atau lebih sesuai dengan keinginan siswa, dengan metodenya, media yang disampaikan, dan waktu penyampaian. Yang selanjutnya adalah mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan. Kita dapat meningkatkan stimulus atau melihat stimulus mereka melalui beberapa hal. Misalkan kita memberikan latihan, tugas tambahan, tugas-tugas seperti tes, kuis. Di sana kita melihat bagaimana siswa ini menstimulus informasi yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya adalah mengamati dan menganalisis respon pembelajaran. Kita dapat mengamati dan menganalisis melalui respon-respon pada pembelajaran saat berlangsung. Yang selanjutnya adalah memberikan penguatan atau reinforcement. Penguatan di sini adalah baiknya penguatan positif maupun negatif. Kita dapat mengulang kembali pembelajaran untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Yang terakhirnya adalah merevisi kegiatan pada pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ada membiasakan guru terhadap kondisi atau situasi saat belajar. Yang kedua
Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, mampu memberikan perilaku atau sikap positif. Yang keempat, dengan memberikan pembilangan atau pelatihan akan lebih mengoptimalkan bakat dari siswa tersebut. Yang terakhir, dengan menggunakan metode ini lebih cocok diterapkan bagi anak yang membutuhkan peran orang dewasa sebagai pendamping dengan cara meniru dan memberikan penghargaan langsung. Yang kedua, ada kekurangan. Yang pertama, tidak setiap pembelajaran menggunakan metode ini. Yang kedua, siswa hanya sebagai pendengar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, lebih cenderung untuk mengarahkan siswa berpikir linear sehingga tidak kreatif dan tidak produktif. Yang terakhir, penerapan metode ini dengan cara yang salah, maka pembelajarannya akan tidak menyenangkan bagi siswa tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi metode ini, teori belajar behavioristik sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Untuk itu kita harus mempelajari bagaimana penyelenggaraan belajar ini secara detail yang menekankan pada tingkah laku dengan unsur utama yaitu stimulus dan respon. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Jika seandainya rekan-rekan sekalian di sini itu memiliki pertanyaan-pertanyaan, tinggal silakan aja komentar aja di YouTube ataupun di GCR yang akan kami share. Itu dia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kami ada kekurangan karena kami hanya sekedar manusia biasa dan kami masih memiliki kekurangan dan juga kami juga masih dalam kondisi belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.